Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan indeks dolar ya dari pergerakan hari Senin kemarin, di sini berhasil pullback di mana low daripada hari Jumat di 106.29 berhasil di breakout dan membentuk low baru di 106.18. Dan tentunya posisi ini menunjukkan aktivitas adanya seller momentum yang sangat kuat terbukti dari pembentukan candle impulsif bearish. Dengan posisi seperti ini arah pergerakan akan kembali lagi bearish, tapi nanti kita akan coba cek kembali apakah ada momentum di time frame 4 jam ataupun 1 jam yang menunjukkan betul-betul arah ini akan terjadinya bearish untuk koreksi. Dan dengan arah pergerakan bearish dan tentunya batas breakout daily yang menjadikan titik breakout di posisi kemarin dengan terjadinya impulsif bearish, maka di posisi ini saya akan geser, tentunya saya akan pindah di posisi open bearish di 106.57. Hal tersebut akan menjadikan batasan untuk hari Selasa ya, jika mana candlenya berhasil breakout di atas 106.57, maka di situ menunjukkan arah pergerakan kembali pullback, menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikan. Tapi kalau candle masih ditutup candle bearish dan bergerak membentuk low baru di bawah 106.18, maka di situ ada continuation, adanya lanjutan penurunan untuk indeks dolar. Sekarang kita akan coba memperkuat dengan time frame 4 jam yang kita coba mengidentifikasi di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, hal yang saya sampaikan ya di posisi weekly kemarin, di mana di sini ada pattern pantau terbentuk, di mana ada batas breakout time frame 4 jam di posisi impulsif bullish terakhir. Dengan adanya ini kita melihat adanya dorongan seller momentum yang sangat kuat, tidak terjadi pullback atau kembali ke posisi yang lebih tinggi, bahkan terjadi breakout dan di bawah area 106.32. Terjadi penurunan berlanjut sampai dengan ada doji ya di sini di akhir sesi penutupan, dan kemudian hari ini sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa ya sempat terjadi kenaikan hingga mencapai di 106.45. Ini terlihat seperti adanya koreksi ya kalau kita perhatikan, dan tentunya apa yang akan kita lihat dari posisi pergerakan sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa ini. Yang pertama, kita akan bersihkan dulu ya coret-coretan ini karena beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah candle impulsif bullish terakhir yang terbentuk di jam pukul 10 pagi hingga jam 2 siang ya, atau jam 14.00 barusan terjadi, di mana candlenya membentuk impulsif bullish. Maka kalau kita geser ke posisi ini ya seperti ini. Bentar. Ada batasan 106.30, itu merupakan area batas breakout dari time frame 4 jam. Jadi ketika pukul 14.00 sampai nanti pukul 18.00 untuk indeks dolar candle 4 jam ini berhasil breakout close di bawah 106.301 ya. Dan breaknya adalah impulsif bearish, maka saya sampaikan di sini market akan kembali lagi melemah, tentunya seperti itu. Karena area yang sempat terjadi penolakan saat ini adalah area imbalance. Nah, ini adalah area imbalance ya, Anda bisa lihat. Jadi kalau kita tandain ya, ini adalah merupakan area imbalance. Nah, jadi sempat terjadi penolakan ya. Jadi di situ juga terlihat ada pembentukan dominan break, tapi posisinya pembukaan barusan di time frame 4 jam ini menunjukkan adanya dorongan seller momentum di area tersebut. Tapi belum fix ya, karena belum close candle di time frame 4 jam sampai pukul 18.00. Nah, ini adalah area imbalance
Oke, nah tentunya di posisi ini ya Anda bisa lihat ya, jadi candle merah ini dimakan oleh 1, 2, 3 candle. Sebenarnya ada dominan break. Kalau kita tarik menggunakan Fibo Musang, ada target yang dituju untuk indeks dolar untuk bergerak lebih tinggi. Kalau kita gunakan seperti ini, maka ada target kenaikan hingga mencapai di level 618 ya, di 106.57 sampai dengan 2618 ya, di 10682. Tapi arah pergerakannya saya pastikan lagi, untuk indeks dolar masih dalam tren bearish. Oke, masih dalam tren bearish. Tapi di sini ada peluang adanya dorongan buyers momentum terbentuk dari candle terakhir adalah bearish, doji, dan sesi Asia tadi mendorong pergerakan bullish. Tapi ini nanti akan ditentukan pukul 18.00 ya, pergantian candle 4 jam. Kalau gagal break di bawah time frame 4 jam di 106.307, maka menurut saya memiliki potensi akan adanya dorongan seller momentum, setidaknya akan menguji kuat kembali lagi ke level yang lebih rendah. Karena posisinya di sini sudah terjadi support kuncinya ya di area ini. Jadi kalau area support kunci ini di break, maka akan terjadi breakout structure. Ya, menambah dorongan seller terjadi karena di posisi swing terdekatnya sudah terjadi ya, ada inducement. Tinggal posisinya ini ada konfirmasi adanya bearish momentum, baru akan terjadi dorongan yang cukup kuat. Makanya untuk Fibo Musang ini ya, yang barusan saya targetkan ya, memungkinkan asalkan tidak break di bawah 106.301. Ininya di situ untuk time frame 4 jam. Oke, tapi kalau posisinya masih ditutup candle bullish gimana? Kalau ditutup candle bullish, maka masih memungkinkan market akan menuju level yang lebih tinggi. Kalau di posisi untuk area ini kan rawan ya. Ini adalah area liquidity menurut saya. Jadi potensinya ini saya tambahin ya, di posisi ini adalah area liquidity. Ini adalah area liquidity yang rawan atau recompression ya, yang rawan akan terjadinya pergerakan impulsif bullish seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya udah diambil ya dari posisi candle terakhir, tinggal yang paling fresh menurut saya potensinya ada di sini nih. Nah, di area sini. Itu sih. Jadi pantau aja kalau untuk melihat indeks dolar dari sesi Asia tadi memang sudah ada penguatan ya, ada pergerakan bullish. Tapi saya melihat trennya masih bearish dan akan menguji 106.301. Kalau area tersebut di breakout, maka indeks dolar akan kembali lagi melemah. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk indeks dolar kalau kita lihat di time frame daily ya, tentunya ini juga terjadi pullback kembali pasca terjadinya penurunan selama 2 hari. Tapi pullback ini menurut saya memiliki tantangan yang sangat kuat ya terhadap seller, yang saya melihatnya di sini juga dorongan seller momentum yang sangat kuat ya terjadi di hari Kamis kemarin, dan kemudian ada penerusan di hari Jumat. Tapi di hari Senin kemarin itu terjadi penolakan ya, atau terjadi pullback di mana high-nya di 1.05585 terjadi high baru sampai dengan 1.05627 dan membentuk bullish engulfing. Menurut saya dengan posisi ini potensinya sangat kuat, memiliki buyer momentum yang sangat besar, di mana batas breakout daily di 1.05280 berhasil di breakout. Oke. Dan saya akan coba mencari area yang memiliki potensi bagus untuk area buy momentum ya, dan di sini saya akan pindah batas breakout dengan batasan di area level 1.05140. Kalau area tersebut terjeleknya di break kembali ya, maka market bisa kita katakan arah pergerakannya akan bergerak menjadi bearish kembali. Tapi dengan adanya pullback, saya melihat arah pergerakan ada pergerakan bullish yang akan mencoba ya melewati daripada impulsif bearish terakhir di posisi ini, karena ini yang menunjukkan potensi penurunan itu sangat kuat, khususnya yang terjadi di hari Kamis kemarin membentuk impulsif bearish. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam kalau kita perhatikan, yang pertama di sini saya melihat
posisi tren masih dalam posisi bullish ya, karena terakhir ada change of character dan posisinya juga sudah terjadi resisten kunci ya, dan posisinya ada penolakan kuat di wilayah area support sebelumnya di sini. Dengan adanya kemarin karena di sini dorongan seller yang sangat kuat, tapi sudah ada perubahan karena ada pullback. Posisi zona pantau kemarin juga tidak mendapatkan respon adanya seller momentum ya di wilayah area kurang lebih 1.05268, maka tidak ada peluang sell di wilayah area ini, tapi membentuk impulsi bullish. Itu menandakan pergerakan masih sangat kuat, terjadi dorongan buyers momentum. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, ini impulsi bearish ini di break oleh 1 2 3 4 candle terakhir di sini, mengambil daripada batas breakout 4 jam yang saya tandai di 1.05375. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibo Musang dari candle terakhir yang di sini nih ya, yang berhasil break, kita tarik ke bawah. Coba kita masukkan Fibo Musang. Nah, area target pertama 1.05688 belum berhasil disentuh, tapi sudah mendekati level tersebut. Menurut saya, dengan saya melihat tadi di posisi candle maksud saya di candle daily tadi sudah ada pullback dan terjadi pergerakan bullish. Menurut saya ini berpotensi akan mengejar level 1 sampai dengan level 2. Itu gambarannya di time frame 4 jam. Adapun area inside bar pun juga sudah terjadi break dan market saat ini bergerak bullish. Kita akan cek coba di time frame 1 jam ya. Oke, time frame 1 jam jelas menurut saya. Kenapa? Karena ini adalah area compression ya. Ini adalah area compression, saya tandain sekali lagi. Ini adalah area compression, dan saat ini di 1 jam pertama sudah terlihat dorongan buy yang sangat kuat ya di sini. Ya, kalau ini nanti pukul 15.00 ada bullish engulfing, insya Allah ini akan bergerak naik menuju target 1 sampai dengan target kedua tahapannya. Jadi momentum buyersnya cukup signifikan. Jadi kalau saya pribadi, saya akan tunggu karena batas breakout 4 jam sudah di break dan posisinya saat ini akan menguji level terdekatnya di posisi ini. Itu sih gambarannya. Jadi kalau kita lihat memiliki potensi kuat adanya buyers momentum, ada bullish engulfing di posisi ini, maka peluang untuk naik cukup kuat setelah mensapu berarti area compression. Jadi kalau gambaran saya, selama batas daripada time frame 1 jam di sini, ini kalau di breakout ya, maka saya tandain dulu. Kalau area tersebut di breakout seperti ini, maka market akan menunjukkan aktivitas menguji level di sini. Nanti kita lihat kalau masih impulsi bullish, maka dia akan naik menuju level berikutnya. Kecenderungan untuk Euro USD masih dalam posisi bullish. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame daily, kalau saya melihat sampai saat ini ya, acuannya masih dalam tekanan seller. Dan candle terakhir di hari Senin pun meskipun ditutup candle bullish, tapi belum berhasil keluar daripada jalur area candle yang terbentuk di hari Jumat. Artinya di sini terjadi pembentukan inside bar ya, candle di hari Senin itu masih di dalam area candle yang terbentuk di hari Jumat. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Oke, sekarang coba kita akan mencari informasi yang lebih kuat. Apakah untuk candle hari ini, hari Selasa, berhasil break di atas 1.22253? Jika mana itu terjadi, maka akan terjadi pullback dan tentunya akan menguji kuat batas breakout untuk daily di 1.23129. Berikutnya, jika mana area low 1.21223 berhasil di breakout, maka akan menunjukkan lanjutan penurunan karena candle terakhir adalah bearish engulfing, kemudian dikonfirmasi oleh candle bearish selanjutnya. Berikutnya hari Senin belum ada, makanya saya sampaikan hari Selasa kalau ternyata dia berhasil break di bawah 1.21223, kecenderungan bearishnya masih sangat cukup signifikan. Untuk saat ini masih dalam arah bearish, tapi posisinya rawan akan terjadinya break di atas 1.22253 karena terbentuknya buyer momentum terjadi di hari Senin kemarin. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam.
Untuk time frame 4 jam ini adalah posisi terakhir kemarin ya. Anda bisa lihat yang pertama saya sampaikan tren dalam posisi tren bullish. Dan tentunya batas area 50% yang menjadikan titik zona pantau belum ada konfirmasi yang cukup signifikan ya untuk terjadinya penolakan seller di wilayah area kurang lebih di posisi ini di zona pantau 1.21740 itu tidak terjadi di posisi kemarin, tapi market membentuk pergerakan impulsif bullishnya dan masih memiliki kecenderungan kuat untuk bergerak naik. Dan candle terakhir dari sesi Eropa ini sampai sesi Asia tadi ya, ini masih dalam posisi bearish. Karena apa? Karena candle terakhir di time frame 4 jam pukul sebelum sesi penutupan ya, di sini dimakan oleh candle warna merah pukul 8 sampai dengan jam 10 pagi. Intinya di situ, dan ini kan masih bergerak ya. Nanti akan berganti pukul 16.00. Sementara menurut saya batasan time frame 4 jam untuk GBP USD adalah di posisi candle terakhir ya di sini, karena yang saat ini kan masih berjalan. Jadi kalau candle terakhir tersebut terjadi bearish momentum ya, maka ya masih melanjutkan pergerakan itu masih terjadi bearish. Tapi kalau posisinya berhasil breakout close di atas 1.22091 maka akan bergerak naik karena memang trennya adalah bullish. Adapun ini seperti membentuk inverted head and shoulder dalam range pergerakan di range antara area 1.20371 sampai dengan 1.23374. Ini juga merupakan area resisten kunci saat ini. Kalau ini di breakout di 1.23374, maka di situ akan terjadinya breakout structure dan kondisi tren makin dalam posisi bullish. Oke. Ini saya rapikan dulu ya. Ini posisinya tidak ada penolakan di area 50%. Kita bersihkan dulu. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Untuk identifikasi di time frame 1 jam, oke. Di sini memang posisi candle terakhir ya. Anda bisa lihat ada bearish engulfing, ternyata di time frame 1 jam itu ada penolakan ya di area 50%. Tapi penurunan ini tidak cukup besar kalau kita hitung range pergerakan dari bearish engulfing dengan cara yang sering saya sampaikan, tarik 50% dan ini dekoreksi 50%, sempat terjadi penurunan hingga mencapai 239 pips atau 23 pips ya. Penurunan cukup lumayan bagus untuk dijadikan entry ketika membentuk bearish engulfing. Cuman sayangnya market tidak kuat mendorong sampai dengan strong low yang menjadikan penurunan hingga mencapai kurang lebih 50 pips. Dan ada penolakan buyers momentum di posisi ini, tapi ini kalau teman-teman scalping udah dapat ya profit di area 1.21740 ini dengan konfirmasi ada bearish engulfing. Makanya saya katakan pattern pantau terbentuk di wilayah area ini. Kalau muncul candle bearish engulfing, bearish pin bar seperti ini, maka menunjukkan aktivitas penurunan. Turun iya, tapi tidak menunjukkan lebih daripada 30 pips ya, hanya sebatas 23 26 pips ya penurunannya. Dan candle bergerak kembali bullish ya, memakan daripada candle terakhir. Ini arah pergerakannya sudah berubah menjadi pullback dan bergerak naik sampai dengan posisi saat ini. Dan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa di sini membentuk pola area compression kembali. Maka area compression ini tentunya akan rawan terjadinya sweep liquidity. Dan saya melihat adanya yang terdekat aja ya. Ini saya akan coba geser ya. Nih, di posisi ini aja di time frame 1 jam. Jadi kalau area ini saat ini ya, di posisi ini, sebentar saya hapus dulu. Ya, di 1.21935 ya. Kalau di situ muncul ya, menjadikan catatan ya, muncul bullish engulfing, maka menurut saya akan kuat bergerak naik ya, break daripada area resisten di sini ya, akan menguji dulu step by step ya. Tentunya area resisten akan coba diuji. Kalau ini masih impulsif bullish ya catatannya, maka dia akan bergerak naik dan bergerak menuju order block di time frame 1 jam di level ini. Break order block ya, ini juga pasti rawan akan terjadinya breakout order block, intinya di situ. Oke, ini. Jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah area resisten di posisi ini. Nah, ini ada area resistennya.
Oke, ini pantau di posisi ini, kita tandain dulu. Ini area resisten, ya. Di situ ya. Mohon diperhatikan karena kalau di situ ada penolakan seller, ada bearish engulfing, bearish pin bar, ya dia akan kembali lagi melemah dan menguji step by stepnya. Kalau ini menjadikan support, dia akan menguji support kembali, akan bergerak ke tahap berikutnya menguji level yang lebih rendah. Oke. Ini gambarannya, dan ini sebentar ini ada strong low juga ya di posisi ini, kita akan tandain juga. Nah, di situ. Oke. Ini dari analisa untuk GBP USD. Jadi secara keseluruhan kalau ada pembentukan bullish engulfing break di atas batas breakout 1.21935, maka di situ ada aktivitas bullish dan tentunya akan menguji kuat area resisten karena setelah menghabisi area compression, jika mana ada impulsi bullish, maka akan bergerak naik lebih tinggi menguji order block di posisi ini. Tapi kalau ternyata di sini sudah ada konfirmasi pembalikan, ada candle terbentuk, baik ada bearish engulfing, saya tandain ya, bearish pin bar, 3 inside down di wilayah area ini untuk menjadikan pantau pattern terbentuk di level tersebut, maka harga bisa kembali lagi bearish. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk GBP USD. Selanjutnya saya akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen di time frame daily, yang pertama ini juga masih belum keluar daripada range candle yang terbentuk di tanggal 3 Oktober ya, hari Selasa, di mana high-nya mencapai level 150.160 dan low-nya mencapai di level 147.27. Tapi di dalam pergerakan ini banyak candle-candle yang bergerak dalam range candle yang terbentuk di tanggal 3 Oktober. Dan kalau kita perhatikan candle terakhir ini kan sebenarnya sudah break ya daripada low-nya. Sebenarnya arahnya akan kembali lagi bearish, tapi hati-hati karena tekanan buyers momentum ini sangat tinggi. Bahkan area batas breakout daily 149.16 belum berhasil di break. Ini menjadikan titik batasannya bawah dan ini titik batasan atas 149.85 dan 149.161. Sekarang kita akan coba mengidentifikasi di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Oke, ternyata di time frame 4 jam jelas ya. Kalau saya sampaikan di sini sih posisi terakhir ya di weekly analisa membentuk chart pattern broadening. Terlihat ya, seperti ini, seperti corong gitu. Dan kalau saya perhatikan di sini memang ini sudah berusaha keluar daripada jalurnya. Ya memang secara keseluruhan ketika posisi candle ini kan membentuk konsolidasi ya, belum keluar daripada area ini. Kalau saya pribadi sih standby dengan kondisi yang dimana saya melihatnya di sini ada order block di zona buy. Saya lebih baik menunggu area ini dan mencari konfirmasi ya di area ini apakah di zona buy tersebut ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up yang merupakan konfirmasi untuk saya buy. Ketika itu tidak ada ya saya tidak akan buy. Tapi area order block time frame 4 jam 149.197 sampai 148.95 itu merupakan area yang memiliki probabilitas yang cukup bagus. Itu intinya. Jadi arah pergerakannya masih saya tunggu. Batas pattern pantau terbentuk juga belum berhasil di break. Batas area breakout 4 jam 149.414 belum berhasil di break. Maka masih sama polanya, saya akan tunggu ya seberapa jauh pergerakan USD Jepang Yen, apakah berhasil menuju order block time frame 4 jam atau tidak. Kalau tidak ya saya biarkan aja sampai dia bergerak naik menuju 150.16 yang menjadikan titik resisten kunci dari pergerakan impulsif yang sangat kuat di tanggal 3 Oktober kemarin. Oke? Yap, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa siang hari ini dari indeks dolar dan pair USD. Silakan teman-teman cocokkan dengan trading plan masing-masing ya. Dan selalu saya sampaikan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Jika mana ada kecocokan dengan analisa teman-teman bisa dicocokkan, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Intinya di situ. Jadi ketika bermanfaat Anda bisa membagikan videonya ini, channel ini ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.